Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum fi durus al-lughah al-arabiyah. Selamat datang di pembelajaran bahasa Arab bersama dengan saya Nur. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-ism bin nazar ila jinsihi. Jadi kita akan membahas tentang isim atau kata benda ditinjau dari segi jenisnya. Isim atau kata benda itu mempunyai banyak tinjauan. Sebagaimana yang kemarin kita pelajari bahwasanya ada isim atau kata benda bin nazar ila ta'yini. Jadi kalau ditinjau dari segi kejelasan, jadi isim juga butuh kejelasan. Jadi kalau misalkan ada isim ditinjau dari kejelasannya, maka dia terbagi menjadi qismain, terbagi menjadi dua. Ada isim yang disebut dengan isim ma'rifah, kalau misalkan statusnya sudah jelas disebut dengan isim ma'rifah. Jika isim itu belum jelas atau masih sering di PHP, maka disebut dengan isim nakirah. Baik, kita tidak akan membahas tentang isim ma'rifah dan isim nakirah. Kita fokus pada pembelajaran tentang al-isim bin nazar ila jinsi. Jadi kata benda ditinjau dari segi jenisnya. Isim dari segi jenisnya atau jinsihi terbagi menjadi qismain, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada isim yang disebut dengan mudzakkar. Isim mudzakkar. Apa itu mudzakkar? Isim mudzakkar adalah isim yang menunjuk kepada makna laki-laki. Kemudian yang kedua ada isim yang disebut dengan isim muannas. Muannas maksudnya adalah isim yang menunjuk kepada makna perempuan. Sekarang bagaimana cara kita membedakan antara isim mudzakkar dan isim muannas? Caranya adalah yang pertama, untuk isim mudzakkar atau isim yang menunjuk kepada makna laki-laki, jadi semua nama orang yang menunjuk kepada makna laki-laki, maka itu adalah isim mudzakkar. Ala sabilil misal, contohnya adalah Muhammadun, kemudian Aliun, kemudian Yusuf, Yunus, wagairu dzalik dan lain sebagainya, maka itu disebut dengan isim mudzakkar. Kemudian yang kedua, semua kata yang tidak menggunakan konde. Konde maksudnya adalah tamarbutoh. Jadi kalau ada yang kita dapati kata yang tidak menggunakan tamarbutoh, maka kata itu adalah berjenis laki-laki. Contoh, saya katakan kitabun, buku, kemudian qalamun, pulpen, kemudian malabis, malabis, pakaian. Jadi semua kata-kata yang barusan saya sebutkan itu adalah kata benda yang berjenis laki-laki. Kemudian bagaimana kalau misalkan katanya jenisnya perempuan? Bagaimana cara kita mengetahui? Jadi dia kebalikan dari isim mudzakkar. Kalau isim mudzakkar semua nama yang menunjuk kepada makna laki-laki, maka untuk isim muannas semua nama yang menunjuk kepada makna perempuan. Contohnya Zainab, kemudian Nur Hayati, kemudian Siti, Fatimah, wagairu dzalik. Maka itu disebut dengan isim muannas. Kemudian yang kedua adalah semua kata yang menggunakan tamarbuto. Jadi semua kata yang berkonde. Jadi kalau misalkan dia menggunakan konde, maka dia dihukum sebagai kata yang berjenis perempuan. Ala sabilil misal, sepurah. Naam, seburah artinya papan tulis, kemudian mimsahatun, penghapus, kemudian madrasatun, sekolah, wagairu dzalik. Oke, ada pengecualian. Jadi ada beberapa kata yang menggunakan tamarbuta tetapi dia tidak dihukum sebagai kata yang berjenis perempuan ya. Contoh kalau misalkan dia nama orang. Ada nama orang Tolha. Kata Tolha itu berakhiran konde atau tamarbuta, tapi tidak ada perempuan yang bernama Tolha. Jadi kalau misalkan nama itu adalah nama orang dan menunjuk kepada makna laki-laki, walaupun dia berkonde tetap dihukum sebagai kata yang berjenis laki-laki. Contoh juga kebalikan, ada nama Zainab. Zainab berakhiran ba kan? Zainab itu tidak menggunakan konde, tetapi dia dihukum sebagai perempuan. Kenapa? Karena tidak ada laki-laki yang namanya Zainab, kecuali Zainuddin.
Oke, saya kira mudah untuk memahami pelajaran ini. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.